Selamat datang di Toys History. Balik lagi sama gue di episode ketiga. Got your old toys right here. Bring the stories, make them clear. Every toy has a tale, let's hear. Toy History, subscribe now. Oke, episode yang sekarang ini sebenarnya gue akan bahas hot toys-nya dari ini kamera bisa di zoom nggak? Nggak bisa ya. Dari Zoro, Netflix, One Piece juga kita punya. Gua punya Zoro-nya dari SHF Figure Arts. Itu akan gue bahas nanti. Sebelumnya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Mohon maaf ya guys, kalau di episode yang baru sedikit ini gue punya salah kata, salah apapun itulah. Mudah-mudahan kedepannya channel ini tambah baik, gue tambah baik, semuanya tambah lebih baik, oke? Oke, jadi gini guys, kemarin itu gue udah mulai ngejalanin pilot project gue di channel ini. Apa sih pilot project gue? Gue pengen libatin lu. Kemarin kan kita udah sesi share cerita lu tuh di IG gue. Komennya banyak, ada sekitar 184 komen ceritain tentang mainan lu. Gua sama tim nih, kameramen ini nih, pusing. Gue ketik satu-satu itu di Excel. Terus kita baca review bareng-bareng sampai akhirnya ketemu 2 pemenang utama dan 22 kandidat pemenang selanjutnya. Sebenarnya bukan kandidat sih, itu cuma nunggu giliran aja lu bakal masuk ke list yang akan publish kapan. Nah, giliran lu kapan nanti admin yang hubungi. Kalau misalnya belum kehubungi, coba lu DM deh, DM IG-nya ya, bilang Min, punya gue mana ada di list kandidat 22 orang itu, cuma gue belum dihubungi. Setahu gue per kemarin sore itu udah di list semua. Nggak beberapa sih, udah lumayan banyak lah gue lihat. Udah di WA apa segala macam. Nah, terus tanggal-tanggalnya udah diaturin. Kalau nggak salah hari ini akan di-share ke lu semua. Lu di tanggal berapa, posisi berapa, dan lain-lain. Pokoknya lu bawain admin aja lah. Oke? Sip. Nggak perlu banyak cangcing dong. Kita langsung unboxing. Kita langsung unbox ada. Pelan, tenang. Kita langsung unboxing. Akhirnya ya ampun Bapak. Yang pertama, SHF Figure Arts, Zoro One Piece versi komik. Dan yang kedua, versi Netflix. Nggak sabar, gas kita review. Apaan? Ini udah punyanya Om Rio. Om Rio tuh nggak pilih uang, tapi pilih pengen ini. Om Rio, izin ya, buka sedikit ini. Nggak ada apa? Nggak ada hologramnya kok. Ini cuma kayak ini biasa tuh. No, nanti gue buka sedikit ya, Om Rio ya, biar teman-teman tahu. Oke? Ya, ini dia Roronoa Zoro versi Netflix dari Hot Toys. Kita buka ya guys. Seperti biasa, packaging dari Hot Toys tipikal banget ya. Gak ada yang berubah, mulai dari cover depannya sampai dengan cover dalamnya. Posisi tangan hand selalu paling depan. Jadi langsung kita copot aja. Ntar agak susah. Oke, sip. Oke. Dari dekat kita lihat ya. Dia cuma dapat 2 pasang spare tangan. Spare tangan yang megang pedang sama lagi ngebuka gitu. Ntar kita lihat. Ini seperti biasa tadi nama apa ya, kayak speknya, petunjuknya gak gue buka deh, kayaknya mesti baca-baca ribet. Oke, penyangga utama di lehernya kita copot, terus kita lihat kepala dulu.
Ini spare palanya. Ups, kalau di punya Luffy nggak punya spare pala, cuma satu. Zoro ada dua. Karena ya Zoro lebih ekspresif. Tapi nggak juga ya, Luffy juga ekspresif kok. Matanya bisa digerak-gerakin ya dari dalam, dari bawah. Ini sih mode Zoro kalau udah ngeluarin pedang 3. Oke. Ini wajah kalemnya Torono Zoro. Kalau kata influencer Jepang, bahasa Jepangnya Zoro apa? Kareshi. Artinya pacar. Alah, alah. Oke, ini dia ciri khas Hot Toys. Bajunya bahannya dari fabric asli. Nah ini gue tadi coba buka-buka plastik sepatunya agak susah. Susah banget, jadi harus gue cut ya. Karena ini terpaksa gue gunting. Jadi kalian gak perlu lihat lah. Oke, ini dia. Udah jadi. Palanya iya mirip banget sih sama siapa ya nama pemerannya ya, lupa. Sip. Detail tekstur catnya, mukanya, gradasi rambutnya. Canggih. Kalau Hot Toys mah nggak ada obat memang. Pesaing utama Hot Toys tuh kalau nggak salah InArts. Nanti kita coba bahas ya mainan dari InArts. Cuma InArts itu dia ada skala 1:12 sama skala 1:6. 1:12 kayak Figure Arts kalau nggak salah. Nanti kita bahas untuk pricingnya si InArts mirip-mirip sama Hot Toys ini. Ya mereka bersaing lah. Tapi kata kolektor-kolektor punyanya InArts itu lebih detail. Patut kita coba. Ini aja kalau kita lihat udah detail banget ya guys. Ini bahan linen, bajunya linen. Keren banget. Asli. Sikunya sendinya memang agak keras. Bukan kaki ya, tangan. Bagian lengannya itu memang agak keras. Kalau anak kecil sih butuh effort buat nekuk-nekukinnya itu. Sekarang kita cek sarung pedangnya si siapa namanya? Lupa. Pedang Zoro. Namanya apa ya? Wado Ichimonji. Iya. Warisannya dari Queen. Tapi ini gue salah kayaknya masukinnya tadi tuh. Harusnya 2 hitam, 1 putih. Nah, pedang warna putih si Wado Ichimonji ini ada 2. Satu bisa dipakai di tangan sebenarnya. Satu lagi tuh ada kayak cekungan khusus buat ditempelin di mulutnya Zoro. Jadi di atas langit-langit mulutnya itu nanti kalau lihat ada kayak magnet gitu loh buat nempelin si pedangnya ini. Nah jadi sorry ya, ini gue salah masukin kayaknya. Ini stand base, tempat berdirinya dia, tempat pose-nya dia. Kalau anak kecil bilang tembes. Padahal namanya aslinya stand base. Stand base-nya bagus, premium. Beda ya sama stand base-nya apa? Blokis. Kalau ini benar-benar dari besi, bisa dibengkok-bengkokin dan rigid banget. Nah ini yang tadi gue bahas, nggak gue buka ya, cuma lu lihat aja deh. Nih, nah jadi maksudnya
Kalau nanti ke depannya lu ada yang nawarin, gue punya Hot Toys nih murah gitu, lalu lu bandingin deh, cek sama yang pernah gue review ini, jangan-jangan tuh Hot Toys-nya ada yang made in China. Oke, pedangnya kita masukin. Itu yang penyangga pedang ini dari rubber beneran, dari karet beneran, bagus deh. Ini satu, ini dua. Nah harusnya sih yang putih ini si Wadoichi Monji, harusnya gua nggak pakai yang ini, yang pedang ketiganya. Nah lu lihat kan tuh ada kayak cekungan tuh, itu buat ditempelin ke mulutnya. Salah gue masukin pedangnya, mohon maaf ya. Setelah ini gue akan coba pose si apa Zoro ini, pose-pose ala kadarnya ya. Selamat menikmati. Oke, lanjut ke yang kedua, Roronoa Zoro versi komik, yang dimana sebenarnya terus terang gue bukan penggemarnya One Piece. Gue itu nonton One Piece baru di serial Netflix. Jadi buat temen-temen yang suka banget sama serial One Piece versi komik ini, terus terang gue nggak familiar. Maaf ya. Jadi maksudnya kalau gue nge-reviewnya kurang oke, atau misalnya nggak dapet feel-nya, karena gue memang bukan penggemar One Piece, gue nggak ngikutin. Tapi begitu gue ngikutin Netflixnya, keren banget gitu. Dan gue kayak berharap, oke, kita persiapkan mental, tekad, dan kemauan untuk mengikuti serial Netflix dari komik buku 1 yang sekarang katanya udah 500 atau 1000 episode. Wow, itu tantangan sih. Nah, jadi gue nggak familiar sama muka ini. Gue familiarnya sama mukanya si Zoro Netflix. Oke, tapi gue akan coba perlihatkan ke teman-teman semua ya. Kayaknya gue lupa pakai bandnya dia yang di tangan kirinya itu deh. Harusnya di toy Hot Toys tadi ada. Nah, gue nggak tahu apakah lebih berkarismatik
versi komiknya atau versi serial Netflixnya? Coba lu komen ya. Maksudnya lu penggemar komiknya sama penggemar Netflixnya, bukan penggemar ya, mungkin lu penggemar komik terus nonton Netflixnya. Dari sisi lu yang bener-bener ngikutin komiknya tuh lebih oke mana sih? Kasih tahu gue di komen ya, nanti gue baca. Ini spare mukanya ada 1, 2, 3, 4, ada 5. Dan apakah memang se-ekspresif itu di komiknya? Harusnya iya, karena terlihat ada spare banyak muka ya. Nah, ini kepala yang bisa diganti-ganti. Menarik. Belum pernah lihat ekspresi kayak begitu di serial Netflixnya. Karena di Netflix terlihat cool sekali. Roronoa Zoro ini ada yang teriaknya. Harusnya sih pedangnya bisa dimasukin sini ya. Nanti gue coba pause lagi. Ini ada 3 pedang. 3 pedang yang udah menyatu. Tapi cuma atasnya doang yang bisa dibuka, nggak bisa ditarik. Nah, tadi gue tarik, jatuh. Atasnya itu jatuh. Jadi ini tinggal dimasukin doang. Tapi gue menemukan satu hal. Ternyata untuk bikin pose yang megang pedang itu, nah ini yang 3 sarung ini, pedangnya bisa dilepas ujungnya doang. Jadi seolah-olah pedangnya udah keluar, diganti sama pedang yang cadangan tuh yang ada di belakang itu untuk pose. Nah aslinya yang ini nggak ada pedangnya nih ke dalamnya nih, cuma gagangnya doang. Gagangnya bisa dilepas. Nanti gue coba pose-pose ya. Ini kalau udah samping kayak gini. Memang kalau misalnya SHF ini lebih apa ya? Iya, memang ciri khasnya artikulasinya bagus banget, tapi terlihat banyak sambungan sendi tanda kutip ya. Jadi justru itu yang bikin dia bisa pose hampir ke segala arah. Posenya sih lebih oke daripada Hot Toys. Oke, gimana guys? Kalau Hot Toys nggak pernah mengecewakan kan, apalagi Zoro-nya. Kalau SI Figure Art seperti biasa, selalu gua klaim punya artikulasi yang mantap. Oke guys, gua mau bilang sesuatu, menyampaikan lebih tepatnya bahwa pilot project tentang share cerita lu yang mainan tadi itu akan mulai berjalan minggu ini. Gua dan tim akan mulai mengolah lah seperti apa, karena menurut gue program ini unik guys. Jadi gue butuh dukungan, support lu supaya apa ya, mainan yang lu punya yang dari sekian ribu orang subscriber di YouTube gue ada 2200 sekarang. Dari 2200 itu gue yakin lu semua punya mainan yang aneh-aneh, yang unik dan signature lu sendiri ya, punya ceritanya. Nah maksud gue dari kemarin aja tuh udah banyak banget mainan yang menurut gua punya nilai
history, punya nilai sentimental, romantisme masing-masing, supaya apa? Supaya 10 tahun lagi ke depan nih, teman-teman kita atau misalnya adik-adik kita ngelihat YouTube gue ini, mereka tuh bisa lihat, anjir itu mainan apaan gitu loh. Jadi ada yang kemarin yang cerita dia punya mainan dari tahun 28 tahun yang lalu. Bayangin 28 tahun yang lalu punya mainan yang mau di-share, dan itu dikasih lihat ke kita semua supaya kita semua tahu keberagaman mainan di Indonesia itu kayak apa. Maksud gue, ini bakal jadi channel yang unik banget dan bisa jadi apa ya, tanda kutip library mainan-mainan yang kita semua punya. Nggak cuma kayak Hot Toys, figure arts apa segala macam, itu kan mainan-mainan yang ya kita bisa beli lah. Cuma yang lu share kemarin tuh nggak ada yang punya bro, cuma lo yang punya. Keunikannya dan benang merah sama cerita pribadi lu. Jadi oke. Sekian dulu episode ini. Lu dukung terus channel ini, lu share, follow, like, apapun itu, karena gue yakin ini akan jadi besar. Oke? Thank you guys. Bye-bye. Got your old toys right here. Bring the stories, make them clear. Every toy has a tale, let's hear. Toy History, subscribe now!